Anas bin Malik mengatakan di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri li 'abdin ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 amalan ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir padahal orang tersebut sudah meninggal dan orang tersebut sudah dikubur. 7 amalan yang selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita di dalam kubur, tetap amalan tersebut mengalir kepada kita. Apakah amalan itu? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama. Saat ini kita mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Setelah itu murid kita, adapun yang kita ajar, mereka juga mengajar orang lain. Maka setiap daripada amalan ataupun yang mereka ajarkan kepada orang lain yang dasarnya ilmu dari kita, maka walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah meninggal, tetap amalan tersebut, amalan mereka, ilmu yang mereka nimba tetap mengalir kepada kita. Itu keuntungan kita ajarkan kepada orang lain ilmu. Yang kedua, au ajra naharan, yaitu orang yang menggalikan sumur. Maksudnya kita galikan sumur untuk kebaikan. Kita galikan sumur kepada orang lain yang mungkin tidak kita harapkan imbalan finansial ataupun imbalan materi. Akan tetapi kita gali sumur tersebut tujuan untuk membantu mereka. Nanti setiap dari mata air, dari setiap air yang keluar daripada mata air sumur yang kita gali, maka amalan kebaikan maka dibalas dengan kebaikan. Setiap daripada mata air, setiap daripada air yang keluar dari sumur yang kita gali, maka itu diberi amalan kepada kita ataupun diberi kebaikan kepada kita. Itu keuntungannya, tidak habis-habis kalau kita gali sumur untuk kebaikan. Yang ketiga, au hafara bi'ran. Yang ketiga, yaitu orang yang membuat sumur. Yang tadi yang tadi orang yang menggalikan sumur sungai untuk kebaikan. Yang ini yang ketiga yaitu orang yang membuat sumur. Yang keempat, au gharasan nakhlan, yaitu orang yang menanam kurma. Semasa kurma tersebut masih hidup dan masih bermanfaat kepada orang lain. Semasa kurma tersebut bisa dipetik dan dimakan oleh orang lain, maka setiap petikan, setiap manfaat yang diambil oleh orang lain di kurma yang kita tanam, maka selalu mengalir kebaikan ataupun mengalir pahala kepada kita yang menanamnya. Yang selanjutnya yaitu aubana masjidan, orang yang membangun masjid. Semasa masjid itu kita buat dan bertahan sampai kapanpun bertahan, tetap mengalir pahala masjid yang kita buat. Apakah itu di segi kita wakafkan semen untuk masjid ataupun material-material yang lain untuk masjid, maka semasa masih ada sisanya di masjid, apakah itu semen ataupun material yang lain, tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Yang keenam yaitu
Awarasa mushafan, orang yang memberi mushaf ataupun Al-Quran kepada orang lain. Apakah itu kepada untuk balai pengajian, adapun itu kepada untuk tempat tahfidz, adapun kepada tempat-tempat yang lain, tempat-tempat kebaikan yang mushaf tersebut dipakai untuk membaca Al-Quran. Setelah itu, setiap daripada huruf, setiap daripada ayat yang orang baca mengalir ilmu kepada kita, mengalir pahala kepada kita, walaupun kita sudah tiada di dalam dunia ini. Yang terakhir, yaitu au taraka waladan yastaghfiru laka ba'da mautihi. Yang terakhir adalah yang selalu mengalir, yaitu orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohon ampun kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Yang terakhir yaitu ketika kita hidup di dunia, anak yang kita didik adapun anak kita selalu mendoakan kita, maka itu salah satu yang membuat selalu mengalir pahala kepada kita. Mungkin cuma itu nasihat singkat dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.